Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD IPS Mancini Sombalan, yang terhormat para Dewan Guru, staf beserta jajarannya, dan yang saya hormati pula Ibu Nurama selaku CGP. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmatnya kita dapat hadir di tempat yang penuh berkah ini guna melaksanakan diskusi, visi dan prakarsa perubahan yang insyaallah nanti akan dibawakan oleh Bu Nur Rahmat. Dan tak lupa pula kita panjatkan kirimkan salawat dan taslim atas juga Nabi besar kita Muhammad SAW, karena beliau yang mengantar kita dari alam gelap menuju ke alam yang terang benderang. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan perkenalkan dulu. Saya atas nama Gilan Fadil Septianto yang berasal dari instansi SMK Negeri 2 Makassar. Kebetulan di sini ditugaskan sebagai pengajar praktik yang untuk mendampingi Ibu Rahma selaku CGP. Jadi Bapak Ibu, visi dan prakarsa perubahan ini merupakan diskusi tentang visi prakarsa perubahan itu merupakan salah satu tugas atau tahapan yang harus dilalui CGP untuk menyelesaikan pendidikan guru penggeraknya. Jadi tentunya visi yang insyaallah nanti Ibu Rahma paparkan tidak serta-merta merubah visi yang ada, melainkan melaksanakan tugas yang wajib dia lewati untuk menyelesaikan pendidikannya. Dan itu saja Bu, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengikuti diskusi ini. Dan selanjutnya mungkin ada sedikit sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, pada waktunya dipersilakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak pendamping dari JPP yang mana saat ini adalah salah satu dari guru kami, Ibu Nur Rahmat. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Guru, Ibu Guru yang boleh hadir di ruangan ini dalam rangka untuk menghadiri kegiatan dari CGP yaitu praktik baik. Puji syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena momen yang baik ini kita boleh berkumpul di dalam ruangan ini. Harapan saya bisa menyimak dari awal sampai akhir, karena tidak menutup kemungkinan juga Bapak Guru dan guru yang lain menyusul kedepannya sebagai calon-calon guru penggerak. Itu saja mungkin harapan saya bahwa kita ikuti dengan baik, antusias mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga di dalam diskusi hari ini boleh tercipta suasana yang baik, dan salah satu dari teman-teman kita yaitu Ibu Nur Rahmat boleh menyelesaikan satu tugasnya dalam kegiatan ini dengan baik pula. Ya mungkin tidak panjang yang ingin saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan fasilitas untuk melaksanakan diskusi
diskusi visi dan prakarsa perubahan. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Nur Rahma selaku pemimpin diskusi pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang beberapa hari lalu sudah saya ganggu, saya telepon terus untuk meminta konfirmasi tentang jadwal ini. Dan terima kasih pula kepada Bapak Jilan. Mohon maaf, saya mungkin yang kurang menginfokan lagi jadwalnya kembali semalam, jadi sempat salah jadwal, hampir dikira jam 12, tapi karena ini Jumat jadi saya majukan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru, teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini, membantu saya dalam proses pelaksanaan pendidikan guru penggerak, karena ini merupakan tugas saya yang harus saya jalankan untuk kiranya agar bisa terselesaikan segala tahapannya. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan dari Bapak Ibu yang benar-benar di luar ekspektasi saya. Ternyata terima kasih banyak tak bisa berkumpul semua di sini. Dan satu lagi terima kasih juga kepada Pak Rahim yang sudah menyempatkan diri masuk ke sini untuk mengikuti proses saat ini. Baik, langsung saja. Di sini tugas saya yaitu diskusi tentang, jadi ini pendampingan individu yang sebelumnya pernah dilakukan di bulan lalu, dan ini pendampingan individu kedua dari Bapak Jilan Fadil selaku pengajar praktik saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Menyangkut tentang modul titik 1, yaitu visi dari guru penggerak sendiri. Yang pertama, di sini saya mengutip dari modul 1.3, yaitu kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Yang pertama itu pertanyaannya, kita memimpikan murid-murid yang, berikutnya kita percaya bahwa murid adalah, yang ketiga di sekolah kita mengutamakan, berikutnya ada murid di sekolah kita sadar lebih bahwa, ada juga di sini kita warga sekolah ini yakin untuk, dan yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Nah, jadi kalimat rampung tentang cita-cita untuk murid ini nanti akan saya bahas sedikit di dalam materi yang akan saya bawakan hari ini. Di sini karena pembahasannya tentang visi, jadi yang pertama adalah visi dari guru dari sekolah kita sendiri, yaitu UPT, SPF, SD Impres, Macam Sombala. Di sini visi kita adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Jadi ini visi dari sekolah kita. Imajiku tentang murid di masa depan. Nah, di sini ada kutipan juga yang saya ambil, kutipan pertanyaan dari modul 1.3, yaitu imajiku tentang murid di masa depan. Dan ada beberapa dari jawaban saya yang saya masukkan. Yang pertama adalah manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, ada manusia yang memiliki budi pekerti luhur. Ketiga, manusia yang cerdas serta kreatif. Dan yang terakhir, manusia yang mandiri dan selalu berkarya. Nah, tadi di sini ada kalimat rumpang yang berisi titik-titik, jadi di sini sudah saya isi.
sudah saya masukkan jawaban-jawaban serta impian saya yang nantinya akan mungkin bisa dijalankan bersama teman-teman, Bapak Ibu guru dan Ibu Kepala Sekolah. Saya memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, kreatif, inovatif, dan selalu berkarya. Saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, yang mempunyai bakat, minat, dan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi di sini saya mengutip yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, yang mempunyai bakat, minat, dan karakteristik yang berbeda-beda. Dari pelajaran yang telah saya ambil di modul 1.1 itu tentang pemahaman dari Bapak Ki Hajar Dewantara, itu ternyata pemahaman di situ sangat luar biasa bahwa murid itu memang memiliki dua kodrat, yaitu zaman dan alamnya. Jadi kodrat alam adalah pada saat dia lahir, kita sebagai manusia dan peserta didik lahir dengan kodrat alamnya, apa yang dia bawa dari dirinya, sifat yang dia bawa. Nah, kemudian kodrat saman sendiri adalah yang mengikuti perkembangan. Berikutnya di sini ada kalimat rumpang lagi yang saya paparkan. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter dalam diri siswa dengan melakukan pembiasan-pembiasan baik dan menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Di sini saya juga mengutip dari 1.1 tentang pembelajaran yang berpihak pada murid dan pembiasan-pembiasan yang baik. Berikutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah adalah salah satu tempat yang menyenangkan untuk bermain, belajar, mendapatkan ilmu, dan mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki. Karena seperti yang kita mungkin biasa lihat, kadang anak-anak ada yang malas ke sekolah. Mereka mungkin takut karena nggak kerja tugas, atau malas ke sekolah karena pakaiannya dicuci, terus nggak bisa menggunakan seragam yang mungkin nanti dipakai hari Rabu tapi dipakai di hari Selasa. Jadi di sini saya menuliskan murid di sekolah saya yang sadar betul bahwa jadi ini impian yang mungkin nanti saya dan teman-teman bisa wujudkan ke peserta didik kita nantinya. Berikutnya di sini ada saya dan guru lain di sekolah saya yakin bahwa untuk bersama-sama saling berkolaborasi dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini kenapa profil pelajar Pancasila? Karena memiliki karakter dari peserta didik sendiri, jadi saya mengangkatnya. Dan berikutnya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dalam mewujudkan visi sekolah bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah atau guru secara perorangan, melainkan harus ada kolaborasi yang baik dalam lingkungan sekolah. Jadi kita sudah mulai masuk di visi, dan di sini kita kalau mau mengembangkan misal visi yang sekarang memang sudah baik, tapi jika nanti setelah pembahasan ini kita berkenan untuk mengembangkannya, kita bisa membahasnya lagi nanti berikutnya dengan seluruh warga sekolah, seperti melibatkan orang tua murid ataupun komite. Nah, di sini tadi di awal saya menuliskan tentang visi dari sekolah kita sendiri. Sedangkan dalam tugas 1.3 modul saya ini, kami memang diminta untuk membuat visi sendiri, visi kami sebagai calon guru penggerak. Adapun di sini visi saya sebagai CGP yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter dan menguasai IPTEK. Jadi berkarakter, saya tidak menyebutkan semua dimensi profil pelajar Pancasilanya, hanya berkarakter saja, maksudnya yang berkarakter yang masuk ke dalam profil pelajar Pancasila dan menguasai IPTEK. Adapun prakarsa perubahannya setelah dari visi tersebut yaitu mengembangkan budaya
positif untuk meningkatkan karakter dan kemampuan iptek peserta didik. Jadi untuk menjalankan visi tersebut, kita bisa dengan mengembangkan budaya positif untuk meningkatkan karakter dan kemampuan iptek peserta didik di sekolah kita. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik dari saya untuk teman-teman, sekiranya sebelum kita bisa berdiskusi tentang pembahasan visi saya tadi. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Jadi itu pertanyaan pemantik saya. Karena di sini judul dari kegiatan saya adalah diskusi, jadi memang kita berdiskusi. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Sesi berikutnya akan saya serahkan kembali kepada Bapak Jilan Fadil selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jadi itu tadi paparan singkat tentang visi sekolah dan juga visi dari Ibu Rahma selaku CGMP. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin ada dari teman-teman Bapak Ibu guru yang ingin mendiskusikan tentang apa lagi nih, terkait masalah visi sekolah yang digambarkan oleh Ibu Rahma ini. Pada waktunya saya persilakan, mungkin ada yang bisa katakan, mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan tentang visi sekolah kita yang berkaitan dengan iptek dan karakter. Ya, seperti yang kita tahu bahwa salah satu iptek itu tidak terlepas dari pemakaian handphone yang akhir-akhir ini sangat digandrungi oleh siswa-siswa kita. Nah, di suatu sisi kita ingin anak-anak kita menguasai itu. Sementara di sisi lain, seperti yang kita saksikan bersama, bahkan penggunaan teknologi bagi mereka itu lebih banyak merusak karakter mereka. Karena sepanjang yang saya amati, siswa-siswa itu sekarang kurang peduli terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka bahkan lebih sibuk bermain game. Ya, ini apa langkah kita sebagai guru di sini, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut, sementara kita punya misi untuk ada peningkatan teknologi juga di sekolah kita hubungannya dengan karakter. Terima kasih. Oke, terima kasih dengan Ibu Dedis menyangkut tentang dilematis ya antara pengembangan iptek dan manfaat teknologi yang diterapkan anak-anak sekarang. Mungkin Ibu bisa. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba untuk memaparkan apa yang telah ditanyakan oleh Ibu Dedis. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi di sini visi saya memang menyangkut tentang iptek, dan memang waktu berdiskusi di kegiatan 1.3 ini pun memang sempat terlewat waktunya karena masalah visi ini. Jadi memang sedikit menarik sepertinya tentang iptek. Nah, pertanyaannya Ibu Dedis Riswanti adalah langkah kita untuk mengatasi masalah gadget pada anak, karena di sisi lain kita juga mau mengembangkan teknologi mereka. Jadi seperti dilema Bu. Ya. Jadi kalau dari pandangan saya sendiri, sebenarnya seperti yang saya katakan tadi di awal, yaitu bahwa seorang anak itu memiliki kuadratnya masing-masing. Dan yang pertama itu adalah kuadrat alamnya mereka. Nah, di mana kuadrat alamnya ini mereka berkembang dengan kuadrat alamnya mereka, dengan apa yang telah lahir dari dirinya mereka. Tinggal kita yang menyamarkan yang buruknya. Kita hanya menuntut mereka untuk
menuju kodrat alamnya yang baik dan menyamarkan yang sehingga yang buruk itu tersamarkan. Karena kalau kita berusaha menghilangkan itu tidak bisa, karena memang kodrat alam terbawa sejak lahir, jadi kita hanya menyamarkan dan menuntun mereka membawanya ke kodrat yang lebih baik. Dengan cara apa? Contohnya dengan cara iftik tadi. Mereka seperti terlalu fokus dengan yang namanya handphone, YouTube, sedangkan kita mau mengembangkan mereka. Nah, mungkin kalau untuk sistem pembelajaran kita seperti tentang iftik, misalnya kita ingin mengembangkan visi ini, maka setidaknya ada cara yang kita gunakan, yaitu yang pertama mungkin kita berbicara dulu dengan orang tua, membuat kesepakatan, keyakinan dengan orang tua peserta didik kita bahwa kita ada beberapa di hari-hari tertentu menggunakan ilmu teknologi, apakah kita pakai laptop mungkin, contohnya ya, atau kita menggunakan handphone. Nah, di sini kita memberitahu bahwa di rumah kita berbagi tugas. Di sekolah kita yang mengawasi pada saat mereka menggunakan iftik tersebut, tapi di rumah orang tua yang mengawasi mereka. Nah, pada saat di rumah mungkin bisa orang tua menyimpan gadget mereka, kita membuat kerjasama ya dengan kesepakatan dengan orang tua untuk menyimpan gadget anak-anak mereka. Bila mana nanti ada kegiatan di share, karena kan sekarang ada grup, ada kegiatan di share di grup untuk membuat suatu perkembangan melalui iftik tadi, melalui handphone gadget. Nah, baru mereka bisa memegang alat tersebut untuk mengembangkan tugas mereka, untuk membuat tugas mereka. Setelah itu, setelah dikirimkan, mungkin mereka bisa diambil lagi handphonenya lalu disimpan. Namun, untuk mengembangkan pengetahuan mereka itu tidak hanya dengan cara mengerjakan tugas saja pastinya. Jadi mereka dikasih kesempatan mungkin di saat weekend bisa memegang handphone, tapi dengan membuka edukasi pembelajaran. Mungkin ada yang bilang bagaimana caranya kita bisa tahu dia buka? Ya, karena memang anak-anak tak juga masih di sini masih anak-anak. Mungkin ada baiknya kita hapus YouTube yang umum dengan mengganti YouTube Kids. Di situ YouTube Kids umurnya ada sampai 11 sampai 15 tahun. Ya, jadi masih bisa anak-anak kita masih dapat mereka tentang pemahaman di situ. Di situ lebih banyak pembelajaran yang bisa mereka cari daripada YouTube umum yang terlalu banyak hal-hal yang tidak bisa mereka tahu. Nanti jadinya terbuka secara sendiri, mungkin tidak sengaja tersentuh, terbuka seperti itu. Nah, untuk pembelajaran di sekolah sendiri, sebaiknya memang untuk membawa gadget tidak disarankan dibawa di sekolah. Karena kemarin sempat berdiskusi dengan teman-teman CGP juga, sekelompok saya, mereka di SMK bawa handphone, tapi handphonenya muridnya itu disimpan di longkang. Jadi nanti begitu mereka butuh handphone tersebut, mau menggunakannya baru diambil untuk pelajaran. Setelah itu simpan kembali di longkang, nanti mau pulang baru dipakai untuk menghubungi orang tua mereka masing-masing. Nah, sama kita di sini. Jika pada saat ada mungkin pembelajaran iftik, kita bisa memberikan handphone tersebut, mengizinkan mereka membawa handphone, tapi setelah digunakan kumpul kembali ke guru masing-masing. Nanti setelah mau pulang, ambil, silahkan hubungi orang tua mereka. Jadi walaupun jam istirahat tidak handphonenya tetap tidak diberikan. Mereka seperti tidak membawa handphone, tetap disimpan. Nah, pada saat pembelajaran pun handphonenya itu tidak karena mungkin membutuhkan hotspot juga, jadi sedikit banyaknya handphonenya dibuat jadi mode jangan ganggu. Jadi walaupun ada yang menghubungi, dia tidak bisa berkomunikasi, tapi memang betul-betul untuk pembelajaran. Adapun di sini rencana-rencana iftik yang ingin saya kembangkan itu tentang pengetahuan anak-anak tentang membuat suatu media-media yang menarik. Karena banyak sekali aplikasi yang menarik di handphone yang bisa digunakan oleh anak-anak kita. Salah satunya aplikasi untuk membuat komik. Itu mereka bisa membuat pembelajaran mereka di luar, mereka membuat cerita, lalu mereka masukkan ke aplikasi untuk dibuat menjadi komik. Itu sebenarnya sangat menarik, bisa mereka print, nanti simpan di pojok baca, adik-adiknya berikutnya bisa baca. Jadi memang di sini ada impian saya untuk pengembangan iftik dan untuk hal-hal yang menarik seperti itu. Terima kasih. Oke, tadi Ibu, jadi itu tadi merupakan segera gambaran solusi yang diberikan oleh Ibu Rahma. Bagaimana Ibu, mungkin masih ada yang
mau ditanyakan lagi atau didiskusikan lagi? Oke. Selanjutnya dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan, mungkin didiskusikan masalah-masalah mengenai visi prakarsa perubahan, apakah ide yang dari Ibu Rahma tadi sampaikan tentang visi yang menurut dia yang inginkan gitu kan, yang sebagai impian dia terwujudnya peserta didik yang berkarakter dan menguasai IPTEK. Tentunya sekali lagi Bu, saya tekankan ya bahwasanya apa yang menjadi visi dari Ibu Rahma ini tentunya tidak serta-merta merubah visi yang ada. Melainkan ini merupakan pelatihan untuk Ibu Rahma sendiri sebagai CGP untuk bagaimana caranya bisa mewujudkan menggagas sebuah visi dari dirinya sendiri gitu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin untuk sebagai tindak lanjut barangkali dari visi dari Ibu Guru. Di situ tentang IPTEK, kemampuan IPTEK. Mungkin itu harus didukung karena itu mungkin tidak bisa jalan tanpa ada dukungan yang lebih ini dari sekolah. Seperti bahwa ya kalau saya melihat ini harus ada materi yang kita harus tambahkan di dalam setiap pembelajaran tentang IT. Mungkin itu bisa sejalan dengan misi dari guru penggerak yang mana di sekolah kita ini baru satu, dan saya berharap ya ke depan akan bertambah lagi. Dan menurut pemikiran saya itu bahwa itu akan berjalan dengan baik. Lebih baik lagi kalau mungkin di setiap pembelajaran itu di setiap apakah mungkin di kelas tinggi dulu harus ada pembelajaran IT. Kemudian juga ini tidak lepas dari tentu harus ada guru harus ada guru, tenaga guru yang harus mengajarkan itu. Tapi kalau misalnya ya sedengar tadi ya saya salut dengan Ibu Nur Rahma karena sudah mulai melakukan di kelasnya itu sebagai apa ya contoh, yang memberikan contoh kepada guru-guru yang lain supaya juga bisa fokusnya lebih ditingkatkan juga di IPTEK. Karena masalah IPTEK ini benar tadi bahwa ini tidak sesuai dengan apa tadi ya, kemampuan anak itu yang menurut Kiai Jatiwantara bahwa ini saman ya, berdasarkan juga saman. Ini samannya anak-anak harus IT. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anak kita itu harus berhubungan dengan IT. Dan itu tugas-tugas kita Bapak Guru, Ibu Guru, para orang tua untuk memfasilitasi mereka. Nah, ada tadi budaya positif. Nah, budaya positif ini bagaimana Bapak Guru, Ibu Guru, para orang tua untuk bisa betul-betul melaksanakan ini budaya positif ini, bagaimana aturan-aturan yang Bapak Guru, Ibu Guru harus terapkan ke murid-muridnya, para orang tua, supaya tidak
mau-maunya begitu anak-anak kita menggunakan gadget. Tetapi mereka itu harus ada batasan-batasan di dalam menggunakan gadget. Seperti yang Ibu Guru tadi sudah paparkan, sudah jelaskan sedikit bagaimana menggunakan gadget itu yang benar. Bagaimana para orang tua, para guru mendampingi anak-anak peserta didik di dalam menggunakan gadget. Karena kalau juga misalnya kita batasi mereka untuk tidak bersentuhan dengan gadget, mereka akan ketinggalan. Mereka akan ketinggalan zaman. Dan semakin tinggi sekolah mereka, semakin membutuhkan itu. Nah, kalau dari dasar ini kita batasi begitu, ya pasti mereka juga setengah mati dalam menyesuaikan. Ya, dan kita berharap tidak ada anak-anak kita ke depan generasi penerus yang gaptek. Ya, karena memang zamannya, memang masanya mereka harus ada di dalam zona ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini IT. Ya, mungkin itu sedikit dari saya, dan itu juga PR barangkali buat saya sebagai pemimpin di sekolah ini, bagaimana ke depan supaya misi dari guru penggerak ini bisa sejalan, bisa terlaksana. Nah, itu tadi saya bilang bahwa pertama mungkin materi IT itu bisa kita masukkan di salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Kemudian kami juga akan berupaya bagaimana kalau memang guru tidak bisa mengajarkan IT di kelasnya masing-masing, mungkin bisa mencarikan tenaga guru pengajar. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, itu tadi dari masukan dari Ibu Kepala Sekolah, sangat luar biasa. Baru kita beri aplaus dulu. Selanjutnya mungkin Bu Rama ada tanggapan. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Agustina Kapindo yang sudah memberikan tanggapan tentang visi saya. Jadi di sini tadi ada tentang proses pembelajarannya terlebih dahulu, ya, yang tadi saya katakan mungkin dalam 1 minggu itu ada 1 hari kita memberikan pembelajaran tentang IT. Mungkin belum bisa langsung juga untuk gadgetnya atau Chromebooknya atau laptopnya, tapi bisa kita memberikan terlebih dahulu bertahap dengan memberikan masukan dengan mengembangkan budaya positifnya terlebih dahulu, yaitu membuat kesepakatan sebelum melakukan pembelajaran ini, dan setelah itu dilanjut lagi dengan materi-materi. Jadi awalnya mereka diberikan dulu materi agar mereka bisa paham sebenarnya untuk apa kita belajar ini dan untuk apa sebenarnya itu teknologi handphone, supaya mereka tahu betul manfaat untuk mereka ke depannya, apa negatifnya dan apa positifnya. Dan tadi sempat juga Ibu Kepala Sekolah mengatakan kalau saya sudah menerapkan di kelas. Saya jujur ini baru impian saya, karena saya juga baru selesai mengerjakan modul ini. Ini merupakan impian saya dan belum saya terapkan di kelas. Tetapi kalau untuk saya sendiri, saya sudah menerapkan dengan membuat komik pembelajaran non fiksi, dan itu sudah saya berikan ke anak-anak. Mereka jadi lebih semangat dan akhirnya bertanya, Bu, bagaimana caranya buat ini? Lucunya bagus kayaknya, kalau kita yang foto baru gambar tak di situ tapi kayak kartun gitu. Nah, itu mereka jadi lebih termotivasi. Akhirnya di situ mulai berkembang pikiran saya, oh memang bagus kayaknya kalau kita ada sedikit pelajaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan iptek, walaupun masih mungkin yang dasar-dasar saja, dengan cara membuat dari aplikasi, karena anak-anak juga suka membuat sesuatu dari aplikasi. Seperti itu. Terima kasih. Oh ya, kita silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya tidak menanggapi ya tentang apa yang
menjadi visi dari Ibu Nunu, tapi di sini saya hanya ingin sharing berbagi pengalaman saya tentang penggunaan IT di kelas. Jadi alhamdulillah di kelas saya itu kami sudah mulai menjalankan tentang penggunaan iptek itu sendiri sejak awal tahun pelajaran. Jadi setiap kali ada pembelajaran yang bisa dikaitkan dengan penggunaan IT itu saya upayakan untuk melaksanakannya. Contoh tadi mungkin kalau Ibu Nunu masih menerapkan kepada diri sendiri tentang bagaimana membuat komik, kalau saya alhamdulillah sudah sampai ke anak-anak. Jadi saya mengajarkan anak-anak saya mengajarkan anak-anak bagaimana membuat komik dengan menentukan temanya. Misalnya kemarin itu waktu semester 1 itu ada tentang nilai-nilai Pancasila, dari mulai sila pertama sampai sila kelima. Nah, di situ saya memberikan pilihan kepada anak-anak. Silakan kalian pilih satu tema, kemudian terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari, kemudian itu kalian buat dalam bentuk komik. Nah, itu mereka mengambil gambarnya melalui HP mereka sendiri, kamera HP sendiri dengan berbagai adegan. Ada yang adegannya jatuh dari sepeda, kemudian ada temannya yang membantu, dan itu mereka buat dalam bentuk komik. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, penggunaan iptek itu sendiri yang saya lakukan antara lain adalah ketika ulangan harian. Kalau sebelum-sebelumnya saat anak-anak ulangan harian, biasanya kan kita masih menggunakan kertas ya. Tapi untuk tahun ini, alhamdulillah saya berupaya untuk menggunakan salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh guru-guru, yaitu aplikasi Quizizz. Jadi saya menggunakan aplikasi Quizizz itu untuk pengambilan nilai harian mereka, seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya, karena kita juga belajar mengenai sejarah, itu saya meminta anak-anak menggunakan aplikasi capcut, bagaimana cara menyebutnya itu, CapCut kan? Ya, untuk membuat materi, kemudian mereka mempresentasikan di depan teman-teman mereka. Jadi itulah penggunaan iptek yang saya terapkan di kelas selama ini. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman sekalian. Kemudian bagaimana mensiasati anak-anak agar tidak terlalu fokus pada gamenya. Ada tadi Bu Dedis ya. Kalau di kelas saya itu Bu Dedis, memang ada larangan. Tidak diperbolehkan anak-anak membawa HP kecuali kalau misalnya ada pembelajaran hari itu yang memang kita butuh untuk menggunakan HP. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi sehari sebelumnya saya akan menghubungi orang tuanya, tolong difasilitasi anaknya karena besok kami ada pembelajaran seperti ini. Jadi minta tolong difasilitasi untuk mereka bawa HP. Nah, baru kemudian pada hari itulah mereka bawa HP. Tapi untuk hari-hari selanjutnya itu saya tidak izinkan. Itu yang saya lakukan untuk mencegah mereka terlalu banyak menggunakan HP untuk hal-hal yang negatif. Sedangkan untuk di rumah sendiri tentunya kita kembalikan ke orang tuanya masing-masing karena itu sudah di luar tanggung jawab kita. Saya kira itu sharing dari saya, berbagi pengalaman untuk rekan-rekan sekalian. Semoga bisa juga menjadi inspirasi untuk yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, tadi salah satu contoh budaya positif yang diberikan oleh Ibu Santi ya. Jadi sudah mulai selaras dengan prakasa perubahan yang digagas oleh Ibu Rahma juga. Ya mudah-mudahan kedepannya tentunya masih banyak lagi teman-teman yang mau sharing dan berbagi tentang budaya positifnya di dalam kelas. Selanjutnya mungkin ada tanggapan dari baik, terima kasih atas atensi yang luar biasa dari Ibu Nur Santi. Jadi sebenarnya salah satu dari pengembangan visi saya ini tentang iptek, dan salah satu motivasi saya juga kemarin sempat membuat komik itu sebenarnya dari Ibu Nur Santi juga, yang saya lihat proses pembelajarannya karena kebetulan kita serombel. Jadi saat itu memang saya memperhatikan di semester 1 ada kegiatan
tentang membuat komik. Jadi salah satu inspirasi juga dari pembuatan visi dan kegiatan pembelajaran saya di kelas. Terima kasih. Terima kasih juga telah memaparkan kepada teman-teman dan kembali ke Bapak Jilan. Oke, mungkin masih ada lagi Bu yang ingin tahu ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini menjelang siang satu visi, tentunya kalau menurut saya ini adalah visi yang sangat besar, karena berusaha untuk mengembangkan budaya positif untuk peningkatan karakter dan kemampuan impact. Jadi terkait dengan karakter di sini, tadi dipaparkan bahwa tidak merujuk ke salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila, tapi karakter secara dimensi secara keseluruhan dari profil pelajar Pancasila itu. Makanya saya mengatakan bahwa ini visi yang sangat besar karena sesuai dengan tujuan dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Bagaimana siswa memiliki karakter dan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi terkait di sini karakter yang ingin ditingkatkan, kalau ini menurut pengamatan saya pribadi, walaupun mungkin jarang di sini, tapi secara ini bisa melihat bagaimana aktivitas pengembangan karakter dari anak-anak itu sendiri, tentang mungkin yang berkaitan dengan iman dan dakwah dari profil para pelajar Pancasila, yaitu siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu secara pelaksanaan tentunya bisa kita amati sama-sama bahwa setiap hari Jumat misalnya siswa melaksanakan kegiatan Jumat ibadah, ada juga mungkin kegiatan sholat duha, sholat zuhur berjamaah, dan lain-lain sebagainya, dan juga mungkin profil-profil pelajar Pancasila yang lain. Yang ingin mungkin sedikit ini yang untuk tindak lanjut dari penerapan atau karakter, bagaimana karakter itu diterapkan. Kan ini tujuan utama dari penerapan karakter itu, kita mau melihat bagaimana aplikasinya di konteksnya kehidupan peserta didik kita di lingkungan. Dan ini kan secara ini juga pengamatan kita lihat banyak sekali ini, kita lihat dari mungkin inilah kehilafannya anak-anak kita di lingkungannya, yang kalau kita mau ukur bahwa ini sesuai tidak dengan profil Pancasila atau karakter yang kita tingkatkan, tentu kalau dari yang baru-baru ini saya lihat juga secara pribadi, tentu sangat jauh sekali ini tidak sesuai dengan harapan kita dari profil pelajar Pancasila itu. Tentu melalui kegiatan ini saya juga sangat berharap bahwa bagaimana nantinya memastikan bahwa kegiatan positif yang kita lakukan, terutama dalam peningkatan karakter ini yang merujuk ke dimensi profil pelajar Pancasila, itu bisa terus berjalan, bukan hanya di sekolah. Kalau di sekolah kan tadi ya pasti mudah kita awasi karena masih dalam pengawasan kita, dan juga tentu bisa langsung kita berikan masukan dan arahan kepada anak didik kita. Tapi ketika siswa ini, peserta didik kita ini ada di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, tentu itu yang agak susah. Tentu di sini mudah-mudahan nanti ada mungkin produknya berupa instrumen atau berupa bagaimana perlakuan tindakan yang bisa kita berikan ketika menemukan karakter yang seharusnya mungkin sesuai dengan visi kita, terbentuk di anak didik kita, tapi ternyata tidak berjalan. Artinya tidak karakter yang mau kita dapatkan di anak didik kita itu tidak dilaksanakan oleh anak didik kita itu sendiri. Mungkin itu saja, karena ini karakter saya pikir sangat ini sekali menyeluruh, apalagi ini untuk semua karakter dari profil pelajar Pancasila itu. Mungkin juga untuk memudahkan nantinya, karena ini tentu bukan hanya tugas dari calon guru penggerak, tapi juga bagi kita semua guru
di sini yang juga terutama pimpinan bagaimana melihat ketercapaian karakter itu. Mungkin nanti ada bentuk instrumen yang bisa mengukur bahwa setiap dari karakter itu tercapai. Kalau mungkin di setiap modul ajar dari setiap guru mungkin ada ya setiap ininya instrumen-instrumen yang bisa mengukur bagaimana karakter itu tercapai atau tidak. Ya mungkin itu saja. Sampai terima kasih. Terima kasih banyak atas masukan dan saran yang diberikan. Selanjutnya mungkin Bu Rahma memberikan tanggapan. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Abdul Rahim selaku guru di UPT SPFSI Presma Sombala ini, tapi juga merupakan kepala PLT kepala sekolah di SDN Sangir, Pak. Jadi kepala sekolah juga di Sangir. Baik, jadi di sini memang modul 1.3 ini dan seluruh modul yang ada di dalam pendidikan guru penggerak itu saling berkaitan. Jadi apa yang saya katakan di sini nanti, apalagi di sini ada budaya positif, itu nanti berkelanjutan. Jadi ada proses-proses dari budaya positif itu sendiri yang bisa kita terapkan. Insya Allah kalau kita menerapkan dengan betul-betul sungguh-sungguh dan mengikuti tahapan-tahapannya, kita bisa anak-anak tersebut, kita berharap insya Allah anak-anak tersebut karakternya bisa benar-benar terbawa budaya positifnya walaupun dia keluar dari sekolah. Nah, karena di sini akan berikutnya sebenarnya akan ada pembahasan saya lagi nanti tentang budaya positif itu sendiri, tentang restitusi, tentang segitiga restitusi yang ada di dalam budaya positif. Di situ nanti ada tahapan-tahapan dan proses dari cara-cara kita supaya anak-anak ini memang akhirnya menanamkan keyakinan di dalam diri mereka bahwa oh, saya yakin kalau saya lakukan ini, budaya-budaya ini, kegiatan-kegiatan di sekolah ini, kalau saya lakukan terus-menerus akan membuat saya menjadi untung, akan membuat saya menjadi bisa lebih berkembang, sehingga mereka yakin untuk menerapkannya walaupun bukan hanya di dalam sekolah. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi merupakan tanggapan dari Bu. Selanjutnya mungkin masih ada teman-teman yang ingin berdiskusi masalah misi bahasa perubahan ini. Masih ada mungkin Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Oke, jadi itulah tadi beberapa pemaparan serta diskusi antar teman tentang masalah visi prakarsa perubahan. Jadi mudah-mudahan saja Bapak Ibu, apa yang menjadi pertemuan kita hari ini tentunya lebih menambah pengalaman kita dan juga mudah-mudahan bisa berdampak baik untuk kedepannya. Tentunya pendidikan yang lebih berfokus pada murid. Nah, sekali lagi saya kuatkan lagi Bapak Ibu, tentunya visi prakarsa perubahan yang disampaikan oleh Ibu Rahma ini tentu tidak seakan serta-merta merubah visi yang telah ada. Namun apabila menurut Bapak Ibu visi atau prakarsa perubahan yang disampaikan oleh Bu Rahma relevan dilaksanakan, itu kami kembalikan lagi ke sekolah tentunya, bagaimana tanggapan dari sekolah terkait dari apa yang sudah dipaparkan Ibu Rahma. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, kesempatan Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi kali ini. Semoga saja apa yang menjadi kegiatan kita yang hari ini membawa berkah dan memberikan manfaat besar, terutama kepada pendidikan yang berfokus kepada mereka. Untuk pertemuan kali ini, terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.